Langit sore di kota Malang mulai berwarna jingga ketika keempat pemuda itu duduk melingkar di sebuah warung kopi sederhana dekat Terminal Arjosari. Suasana ramai, para sopir angkot berteriak mencari penumpang, suara klakson bercampur dengan deru motor yang lalu lalang. Namun bagi mereka berempat, semua keramaian itu seperti hanya menjadi latar belakang dari obrolan yang jauh lebih mendebarkan, rencana pendakian pertama mereka ke Gunung Arjuno. Ardi Pratama, mahasiswa semester 6 jurusan teknik mesin, duduk paling tegak di antara mereka. Wajahnya penuh percaya diri, seperti pemimpin tak resmi dari kelompok kecil itu. Dengan kaos hitam bertuliskan nama band metal kesukaannya dan rambut sedikit gondrong, ia meneguk kopi hitam pekat sambil berkata, "Besok pagi kita langsung berangkat. Jalur Lawang lebih gampang," kata orang. "Tenang aja, gue udah baca beberapa artikel di internet. Gak bakal susah." Di sebelahnya, Bayu Saputra sudah sibuk menyiapkan kamera mirrorless dan action cam kecil yang baru dibelinya sebulan lalu. "Yang penting gue bisa dapat footage keren. Nanti kalau berhasil naik sampai puncak, kita upload di YouTube. Bisa trending, bro." Anak-anak kampus pada iri lihat kita naik gunung pertama kali langsung Arjuno. Suaranya penuh semangat, meskipun jelas terlihat ia lebih fokus pada konten ketimbang persiapan teknis pendakian. Fajar Nugroho, yang duduk sedikit menjauh sambil memainkan gelas teh hangatnya, hanya mengangguk pelan. Dia bukan tipe orang yang banyak bicara. Sejak awal dia sebenarnya ragu dengan ide ini, tapi gengsi membuatnya ikut. Di grup chat mereka, Ardi dan Bayu terus menggoda. "Masa anak Malang asli gak pernah naik Arjuno? Malu dong." Akhirnya, Fajar menyerah. Baginya, ikut serta lebih baik daripada terus-terusan diejek. Sementara itu, Rizky Ramadan, yang duduk di sisi paling pinggir, terlihat sedikit gelisah. Ia menatap keluar warung, ke arah jalanan yang mulai gelap. Rizky bukan tipe petualang. Tubuhnya paling kurus di antara mereka, dan mentalnya sering dianggap paling rapuh. "Kalian yakin kita gak perlu pemandu?" Katanya jalur Arjuno itu ruwet. "Banyak cerita aneh juga," katanya pelan. Ardi langsung menepuk bahu Rizky. "Ah, lu kebanyakan denger cerita mistis. Itu cuma buat nakut-nakutin pendaki pemula biar gak sembarangan naik. Lagi pula, kita cowok-cowok semua, masa takut?" Nada suaranya penuh keyakinan, tapi sekaligus meremehkan. Obrolan berlanjut hingga malam. Mereka menyusun rencana seadanya. Berangkat pagi, naik dari jalur Lawang, target bisa sampai puncak dalam 2 hari, lalu turun hari ketiga. Bekal mereka tak lebih dari mie instan, beberapa botol air mineral, dan snack ringan. Peralatan pun minim. Hanya satu tenda kecil, sleeping bag bekas, dan pakaian seadanya. Tak ada yang benar-benar paham soal peralatan standar pendakian. Di sekitar mereka, beberapa orang tua yang duduk di warung sempat melirik dengan tatapan khawatir. Salah seorang bapak berambut putih berbisik ke temannya, "Anak-anak itu mau naik Arjuno? Waduh, kalau baru pertama kali, bahaya. Banyak yang bilang gunung itu suka goda orang. Bisa nyasar berhari-hari." Tapi keempat pemuda itu tak menyadari, terlalu larut dalam semangat muda mereka. Malam itu, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan rasa bangga. Ardi bahkan sempat menulis status di media sosial, "First time naik gunung langsung Arjuno. Siap-siap puncak, bro." Banyak temannya memberi komentar, sebagian kagum, sebagian lain mencibir karena tahu Ardi dan kawan-kawan minim pengalaman. Tapi justru cibiran itu membuat mereka makin bertekad membuktikan diri. Keesokan paginya, langit masih gelap ketika mereka berkumpul di stasiun kecil untuk naik angkot ke Lawang. Suasana penuh tawa, kamera Bayu sudah merekam dari awal perjalanan. "Intro vlog dulu, bro," katanya sambil mengarahkan kamera ke wajah mereka satu persatu. Ardi tersenyum lebar, Fajar canggung hanya mengangguk. Sementara Rizky berusaha tersenyum meski wajahnya masih terlihat cemas. Perjalanan menuju base camp Lawang memakan waktu hampir 1 jam. Begitu tiba, hawa dingin pegunungan langsung menyambut. Udara segar bercampur bau tanah lembab menusuk hidung mereka. Dari kejauhan, siluet Gunung Arjuno menjulang megah, puncaknya tertutup kabut tipis. Keindahan itu membuat Rizky terdiam, antara kagum dan takut. Sebelum mulai mendaki, seorang petugas base camp mendekat. "Kalian berempat pendaki baru, ya?
Tanyanya sambil memperhatikan peralatan mereka yang minim. Ardi mengangguk cepat. Iya, Pak. Tenang, kami udah siap. Petugas itu menghela napas panjang. Hati-hati, Gunung Arjuno itu gak bisa dianggap enteng. Jangan sombong di atas sana. Kalau ada apa-apa, jalur sini gak gampang dicari. Kata-kata itu bagai peringatan, namun hanya Fajar yang benar-benar menaruh perhatian. Mereka mulai berjalan menapaki jalur pendakian. Jalur awal masih berupa jalan tanah lebar dengan pepohonan di kanan kiri. Bayu terus merekam sambil berceloteh. Hari pertama masih easy, guys. Nih lihat, jalannya enak, pemandangannya cakep. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Sementara Ardi berjalan paling depan, penuh semangat, seperti merasa sudah jadi pendaki profesional. Namun, seiring langkah mereka makin jauh, jalur semakin menanjak. Nafas mulai terengah, kaki terasa berat. Rizky berkali-kali meminta istirahat. Bro, baru sejam jalan kok gue udah capek gini ya, keluhnya. Ardi menertawakan, makanya jangan kebanyakan tidur. Naik gunung itu butuh stamina. Tapi gak apa-apa, bentar lagi kita sampai pos. Di sela perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan kelompok pendaki lain yang lebih lengkap peralatannya. Seorang di antaranya sempat memberi nasihat, kalau baru pertama, sebaiknya jangan langsung Arjuno. Gunung ini banyak misterinya. Namun, Ardi hanya tersenyum menyepelekan. Ah, itu cuma mitos. Langit mulai berubah ketika sore menjelang. Kabut turun perlahan, menutupi jalur. Suasana hutan semakin sunyi, hanya terdengar suara serangga dan langkah kaki mereka. Bayu sempat bercanda, wih, keren banget buat footage horor. Tapi Rizky mulai merasa gelisah. Ia berulang kali menoleh ke belakang, merasa ada yang mengikuti. Lu kenapa, Riz? Tanya Fajar. Entah, gue kayak ngerasa ada yang liatin kita dari tadi, jawabnya lirih. Ardi menepuk bahunya, ah, paling cuma perasaan. Fokus jalan aja. Malam pertama mereka lewati dengan mendirikan tenda seadanya di sebuah area lapang kecil. Udara dingin menusuk, suara hutan terdengar makin jelas. Rizky hampir tak bisa tidur, sementara Ardi dan Bayu sibuk bercanda. Fajar hanya diam, menatap gelap hutan sambil memikirkan ucapan orang-orang di warung dan petugas base camp. Entah kenapa, firasatnya tidak enak. Mereka tak tahu, langkah pertama ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh misteri, yang kelak tak akan pernah benar-benar diketahui publik. Malam pertama di kaki Gunung Arjuno berakhir dengan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Embun membasahi tenda kecil mereka, membuat kain tipis itu terasa berat dan lembab. Bayu terbangun lebih dulu, membuka sedikit resleting tenda, lalu mengarahkan kameranya keluar. Pemandangan pagi, guys, katanya pelan sambil merekam, meskipun matanya masih merah karena kurang tidur. Ardi bangun tak lama setelahnya, meregangkan tubuh dengan penuh semangat. Gila, ini baru namanya petualangan. Tidur di tengah hutan, udara segar, mantap, katanya sambil menghirup udara pagi dalam-dalam. Ia sama sekali tidak memperlihatkan rasa lelah. Justru semakin bersemangat karena merasa dirinya kini benar-benar seperti pendaki sejati. Fajar keluar pelan-pelan, wajahnya kusut. Ia sulit tidur semalam karena telinganya terus menangkap suara-suara aneh, seperti langkah kaki di sekitar tenda, atau gemerisik daun yang terasa terlalu dekat. Namun ia memilih diam, tak ingin menambah kecemasan Rizky yang memang sudah terlihat pucat sejak awal. Rizky masih meringkuk di dalam sleeping bag. Gila, dinginnya parah banget. Gue kayak gak bisa gerak, keluhnya. Ardi hanya menertawakan. Makanya jangan kurus banget. Bro, badan lu kayak gak ada cadangan lemak, pantesan gampang kedinginan. Setelah sarapan seadanya, mie instan yang dimasak dengan kompor kecil pinjaman dari teman Ardi, mereka mulai berkemas untuk melanjutkan perjalanan. Matahari perlahan naik, menerobos kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan pinus. Jalur di depan terlihat menanjak, semakin curam. Siap, lanjut? Tanya Ardi dengan suara penuh semangat. Gas? Jawab Bayu sambil kembali menyalakan kamera. Fajar hanya mengangguk, sementara Rizky menarik napas panjang sebelum mengikuti langkah mereka. Perjalanan hari kedua jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Jalur sempit,
penuh batu, dan tanah yang licin akibat hujan semalam. Nafas mereka terengah, langkah melambat. Bayu yang biasanya banyak bicara mulai diam karena terlalu lelah. Sementara Ardi tetap berada di depan, menolak untuk berhenti terlalu lama. Kalau kita kebanyakan istirahat, gak bakal sampai puncak sesuai target, ujarnya. Namun, di tengah perjalanan, kejadian kecil mulai mengusik. Rizky yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. "Tunggu, gue dengar suara orang ketawa," katanya dengan wajah pucat. Semua menoleh, hening sejenak. Suara hutan kembali terdengar. Burung, serangga, dedaunan bergesekan. Tak ada tanda suara manusia lain. "Paling cuma pendaki lain," kata Ardi santai. "Santai aja, bro. Jangan kebanyakan mikir yang aneh-aneh." "Tapi, suaranya kayak deket banget," jawab Rizky. Fajar menatapnya serius, tapi ia tak menambahkan komentar. Hanya mengajak mereka segera melanjutkan perjalanan. Siang itu mereka tiba di sebuah pos kecil yang sudah lama tak terurus. Bangunannya hanya berupa pondok kayu reot dengan atap setengah runtuh. Dindingnya penuh coretan nama pendaki. "Kita istirahat sebentar di sini," kata Bayu sambil menaruh kameranya di atas batu besar. Ia mencoba merekam suasana sekitar. Saat itulah Fajar melihat sesuatu di sudut pondok. Sebuah papan kayu kusam bertuliskan peringatan samar, hampir tertutup lumut. Ia mendekat, lalu membaca pelan-pelan. "Hormati alam. Jangan ucapkan kata-kata kotor. Jangan menyepelekan jalur ini." Tulisan itu membuat bulu kuduknya meremang. Ia sempat ingin mengingatkan yang lain, tapi akhirnya memilih diam. Ardi justru asyik bercanda, melempar botol plastik kosong ke arah Rizky. Jangan bengong terus, entar malah kesambet beneran," katanya sambil tertawa keras. Rizky tidak membalas, hanya menunduk. Ia semakin merasa perjalanan ini bukan ide bagus. Setelah istirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju area hutan lebat. Cahaya matahari semakin sulit menembus pepohonan tinggi, membuat jalur gelap meski masih siang hari. Suasana berubah lebih hening, hanya suara napas mereka yang terdengar. Sesekali, terdengar bunyi ranting patah entah dari arah mana. "Lu denger gak?" bisik Rizky. "Denger apaan lagi?" balas Ardi, mulai kesal. "Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi." "Ah, lu kebanyakan nonton film horor," sahut Ardi sambil mempercepat langkah. Namun, Fajar sebenarnya juga merasakan hal yang sama. Sejak memasuki hutan lebat itu, ia merasa pandangannya sering tertarik ke arah tertentu, seolah ada mata lain yang mengawasi. Beberapa kali ia menoleh, tapi hanya mendapati bayangan pohon dan semak-semak. Menjelang sore, mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah lahan agak datar untuk mendirikan tenda lagi. Tubuh mereka kelelahan, terutama Rizky yang hampir pingsan karena kehabisan tenaga. Bayu sibuk menyiapkan kamera untuk mengambil gambar sunset dari hutan Arjuno, sementara Ardi mengatur tenda. Saat api kecil berhasil dinyalakan untuk memasak, Fajar akhirnya membuka suara. "Gue rasa kita harus lebih hati-hati. Jalur ini bukan jalur biasa. Tadi gue lihat papan peringatan di pos, tapi udah pada rusak." Ardi mendengus. "Ah, itu cuma formalitas. Semua gunung pasti ada tulisan kayak gitu. Jangan lebaylah." "Tapi, gue beneran ngerasa ada yang aneh. Dari semalam gue gak bisa tidur, kayak ada yang mondar-mandir di luar tenda," Fajar menekankan. Rizky langsung menatapnya dengan mata membesar. "Lu juga ngerasa? Gue kira gue doang yang halu." Ardi tertawa keras, meski dalam hatinya sedikit terganggu. "Yaelah, kalian berdua terlalu gampang ketakutan. Kalau ada yang mondar-mandir, paling juga hewan. Babi hutan atau apalah." Malam itu, mereka kembali mencoba tidur di dalam tenda yang sempit. Suara hutan terdengar lebih jelas dari malam sebelumnya. Bayu masih sempat mengedit sedikit rekaman di kameranya, sebelum akhirnya tertidur dengan lelah. Fajar sekali lagi terjaga. Kali ini ia yakin benar mendengar suara seperti langkah kaki di luar. Bukan hewan, tapi berat dan teratur, seperti manusia. Ia menahan napas, berusaha mengintip melalui celah resleting tenda. Namun, yang ia lihat hanya kabut tipis yang merayap di antara pepohonan. Rizky menggigil di sebelahnya, berbisik lirih, "Faj,
Lu juga dengar, kan? Fajar mengangguk pelan, tanpa suara. Di luar, hutan Arjuno seakan hidup dengan bisikan dan bayangan. Mereka tidak tahu, pendakian yang awalnya hanya dianggap tantangan seru kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mencekam. Dan perjalanan baru saja dimulai. Fajar terbangun lebih awal dari teman-temannya. Fajar tak benar-benar tidur semalam. Setiap kali ia memejamkan mata, suara bisikan dan langkah kaki itu selalu kembali. Ia hanya duduk bersandar di dalam tenda, menunggu pagi datang. Begitu cahaya samar mulai menembus kabut, ia langsung keluar, berharap udara pagi bisa sedikit menenangkan pikirannya. Namun yang ia dapati justru membuatnya kaget. Kabut pagi itu begitu pekat, lebih tebal daripada hari-hari sebelumnya. Pandangannya hanya sebatas beberapa langkah di depan, sementara pepohonan menjulang seperti dinding gelap tak berujung. Suasana hutan terasa lebih sunyi, seolah semua burung dan serangga memilih bungkam. Tak lama, Ardi keluar sambil meregangkan tubuh. Hari baru, semangat baru. Ayo, kita gas lagi. Hari ini gue yakin kita bisa nemu jalur utama. Fajar menatapnya dengan wajah serius. Art, kita udah nyasar. Lu harus ngakuin. Jalur ini bukan jalur resmi. Ardi mendengus, mencoba menutupi kegelisahannya. Lu kebanyakan mikir. Jalur gunung emang suka mirip-mirip. Gue yakin bentar lagi kita ketemu pos berikutnya. Bayu menyusul keluar, masih setia dengan kameranya. Ia merekam suasana sekitar, mencoba membuat vlog meski wajahnya jelas kelelahan. Guys, kabutnya gila banget. Gue hampir gak bisa lihat kamera sendiri. Ini pasti footage keren kalau gue edit nanti. Sementara Rizky, wajahnya semakin pucat, keluar dengan langkah gontai. Ia tampak makin kurus, bibirnya kering, matanya sayu. Gue udah gak kuat, bro, katanya lirih. Mereka tetap memutuskan melanjutkan perjalanan. Jalur yang mereka lalui makin aneh, akar-akar pohon seperti sengaja membentuk jalan setapak, tapi tidak ada tanda pita merah atau bekas pendaki lain. Kadang mereka merasa berjalan menurun, tapi entah bagaimana tiba-tiba jalurnya menanjak lagi. Gila, kayak mainan ular tangga. Bayu berusaha bercanda, tapi suaranya lemah. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah area lapang yang aneh. Tanahnya datar, dipenuhi bebatuan besar yang tersusun seperti lingkaran. Di tengahnya ada pohon tua menjulang, lebih besar dari pohon lain di sekitar. Batangnya berlumut, cabangnya seperti tangan raksasa yang merentang ke segala arah. Tempat apaan ini? Tanya Rizky dengan suara gemetar. Fajar mengamati sekeliling dengan hati-hati. Kayak semacam tempat keramat. Ardi tertawa singkat, meski wajahnya sedikit menegang. Keramat apaan? Ini cuma pohon gede. Bayu mengangkat kameranya, tapi baru beberapa detik merekam, kameranya tiba-tiba mati padahal baterai masih penuh. Apa-apaan nih? Baru gue charge semalam. Ia mencoba menyalakan lagi, tapi sia-sia. Kamera tak mau hidup. Rizky langsung panik. Udah, gue gak mau lama-lama di sini. Tempatnya gak enak. Namun sebelum mereka beranjak, terdengar suara samar. Kali ini bukan gamelan, melainkan seperti orang membaca doa atau mantra dari kejauhan. Suara itu lirih, mendayu, seakan-akan ditiup angin. Mereka semua terdiam. Jantung berdegup kencang. Lu denger gak? Bisik Fajar. Dengar, jawab Bayu pelan. Rizky langsung menangis pelan. Gue bilang juga apa? Kita gak seharusnya ada di sini. Gue pengen pulang. Ardi menelan ludah. Untuk pertama kalinya, kepercayaan dirinya terguncang. Namun ia tetap bersikeras menjaga wibawa di depan teman-temannya. Udah, jangan lebay. Itu pasti cuma suara angin. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar angin. Mereka segera meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanan tanpa arah jelas. Namun semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa jalur itu menipu. Jalan yang seharusnya menurun, justru membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Beberapa kali mereka menemukan bebatuan lingkaran itu lagi, seakan hutan mempermainkan mereka. Gak mungkin, gumam Fajar. Kita udah jalan jauh, tapi balik lagi ke sini. Rizky langsung jatuh terduduk.
histeris. Kita gak bakal bisa keluar. Kita dikurung di sini. Bayu mencoba menenangkan sambil menepuk bahunya, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Hari semakin sore, kabut semakin pekat, membuat pandangan hanya tinggal beberapa langkah. Udara semakin dingin. Mereka akhirnya memutuskan berhenti dan mendirikan tenda seadanya, meski hati mereka dipenuhi rasa takut. Malam itu, ketakutan mereka mencapai puncaknya. Api kecil yang mereka nyalakan berkali-kali padam ditiup angin. Suara-suara aneh muncul dari segala arah. Tawa lirih perempuan, derap langkah seperti rombongan orang berjalan, bahkan sesekali terdengar suara gong dari kejauhan. Rizky menutup telinganya dengan tangan sambil berdoa. Bayu gemetar sambil memegang kamera mati di pangkuannya. Fajar berusaha tetap tenang, meski keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ardi duduk kaku, tak lagi banyak bicara. Sekitar tengah malam, sesuatu terjadi. Tenda mereka bergoyang keras, seperti ada yang menabrak dari luar. Rizky menjerit ketakutan, Fajar meraih pisau kecil yang mereka bawa, sementara Bayu mencoba menyalakan senter. Namun begitu cahaya senter menyala, mereka hanya melihat kabut putih pekat mengelilingi tenda. Tak ada siapapun di luar. Gue gak tahan lagi, Art. Besok kita harus turun. Apapun yang terjadi, kata Fajar tegas. Ardi tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya pucat, matanya kosong. Malam itu terasa begitu panjang. Seakan waktu berhenti berjalan. Dan ketika akhirnya pagi datang, mereka semua sadar, mereka tidak tahu lagi di mana mereka berada, dan jalan kembali pulang terasa mustahil. Hari-hari awal yang penuh semangat kini benar-benar hilang. Mereka resmi tersesat, terperangkap di hutan Arjuno yang misterius. Dan kisah mengerikan 11 hari itu baru akan dimulai. Hari keempat sejak mereka resmi kehilangan jejak jalur utama, keadaan benar-benar memburuk. Stok makanan tinggal sedikit, hanya beberapa potong roti kering, sisa mie instan mentah, dan air dalam botol yang sudah setengah. Perasaan lapar dan haus mulai membuat tubuh mereka lemah. Air kita tinggal dikit banget, kata Fajar sambil menutup botol dengan hati-hati. Kalau kita gak nemu sumber air, besok udah habis. Bayu mencoba mencari cara lain. Kalau kabutnya setebal ini, harusnya ada embun. Kita bisa tampung dari daun-daun. Ardi mendengus, wajahnya kusut. Lu pikir embun cukup buat 4 orang? Kita butuh turun gunung, bukan main-main kayak gini. Namun kenyataannya, mereka tak tahu arah turun. Kompas yang mereka bawa seakan kehilangan fungsi. Jarum selalu berputar-putar tanpa arah. GPS di ponsel pun tak ada sinyal sejak hari pertama. Mereka seakan terjebak di ruang yang sama, berjalan jauh tapi tetap kembali ke titik yang itu-itu saja. Hari itu mereka memutuskan berjalan menyusuri lereng yang seakan menurun. Mereka berharap bisa menemukan sungai atau sumber air. Sepanjang jalan, Rizky beberapa kali terjatuh karena tubuhnya lemas. Gue gak kuat, bro, katanya hampir menangis. Bayu dan Fajar bergantian membantunya berdiri. Menjelang siang, mereka akhirnya mendengar suara gemericik air. Semangat langsung membuncah. Mereka berlari kecil menuju arah suara itu, melewati semak-semak rapat. Dan benar saja, di depan mereka ada aliran air kecil, mirip sungai dangkal dengan batu-batu hitam besar di sekitarnya. Alhamdulillah. Fajar langsung menenggak air itu dengan rakus. Bayu ikut menciduk dengan tangan. Namun tak lama, Rizky berhenti minum, menatap air dengan wajah bingung. Airnya kok ada baunya, katanya pelan. Fajar juga berhenti. Kini ia sadar, air itu punya aroma aneh, seperti wangi bunga bercampur amis besi. Mereka saling menatap, ragu. Ardi, yang sudah lebih dulu minum banyak, tersenyum sinis. Lu pada kebanyakan takut. Air ya air, kalau gak diminum kita mati. Mereka akhirnya tetap minum, meski dengan rasa was-was. Rizky terus merasa mual setelah itu, dan wajahnya makin pucat. Bayu mulai mengeluh sakit kepala. Fajar mencoba tetap rasional, tapi ia juga merasa ada yang salah dengan air itu. Malam harinya, gangguan kembali datang. Saat mereka beristirahat, Bayu tiba-tiba terbangun dan menjerit. Ada orang. Gue lihat bayangan jalan di luar tenda. Fajar langsung meraih senter, menyorot keluar.
Tak ada siapapun, hanya kabut putih yang bergulung-gulung. Tapi detik berikutnya, jelas terdengar suara langkah kaki mengelilingi tenda, pelan namun terus-menerus, seperti orang berputar mengitari mereka. Rizky menutup telinga sambil menangis, tubuhnya gemetar hebat. Bayu duduk kaku dengan senter di genggaman. Fajar mencoba keluar, tapi Ardi menahannya. Jangan, itu bukan manusia. Suara langkah itu semakin lama semakin banyak, seakan ada rombongan besar mengitari mereka. Dan tiba-tiba, terdengar suara gong yang menggelegar dari kejauhan, membuat tanah bergetar halus. Gila, ini apaan sih? Bayu bergumam lirih, keringat dingin membasahi wajahnya. Tak ada dari mereka yang bisa tidur malam itu. Hingga menjelang subuh, suara-suara itu perlahan menghilang. Keesokan paginya, kondisi Rizky makin kritis. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, napasnya tersengal. Gue pengen pulang, katanya sambil menangis pelan. Bayu menggenggam tangannya, mencoba menenangkan, meski ia sendiri juga ketakutan. Ardi masih berusaha keras menjaga wibawanya, tapi sorot matanya mulai kosong. Ia berjalan seperti orang linglung, sering berbicara sendiri. Fajar yang kini mengambil alih keputusan, memaksa mereka tetap bergerak, mencari jalan keluar. Namun jalur semakin tak masuk akal. Mereka beberapa kali melihat batu besar yang sama, padahal sudah berjalan berjam-jam. Kadang mereka mendengar suara orang tertawa di kejauhan, kadang suara ayam berkokok padahal di hutan tak mungkin ada ayam. Sore itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Saat mereka melewati semak lebat, Bayu menjerit histeris. Ia menunjuk ke depan dengan tangan gemetar. Di antara kabut, terlihat bayangan rombongan orang berpakaian putih berjalan beriringan, membawa obor. Mereka melangkah pelan, tanpa suara, wajah mereka tak terlihat jelas. Ardi spontan berteriak, "Hei, tolong kami tersesat." Namun rombongan itu sama sekali tidak menoleh. Mereka terus berjalan, lalu lenyap begitu saja ditelan kabut. Rizky langsung jatuh terduduk, tubuhnya lemas. "Gue gak mau lagi, ini bukan orang." Fajar menarik Ardi dengan paksa. "Lu jangan asal manggil, kita gak tahu itu apa." Malam kembali tiba. Dan kali ini, mereka merasa seolah-olah benar-benar tidak sendiri. Suara tawa perempuan terdengar makin jelas, kadang di kanan, kadang di kiri. Dari luar tenda, terlihat bayangan tinggi besar berjalan pelan. Tak ada lagi semangat dalam diri mereka. Yang tersisa hanyalah rasa takut, lapar, haus, dan keputusasaan. 11 hari terasa semakin panjang, dan bayangan kematian mulai nyata di depan mata. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setelah air dari aliran sungai kecil itu habis diminum, tubuh mereka semakin lemah. Rizky sudah hampir tak bisa berdiri. Ia hanya bisa duduk bersandar, wajah pucat, bibir pecah-pecah. Nafasnya tersengal, seakan setiap tarikan udara adalah perjuangan. "Gue gak kuat lagi, bro," ucapnya lirih, matanya berkaca-kaca. Bayu menggenggam tangan sahabatnya. "Lu harus kuat, Kaye. Kita pasti keluar." Tapi suaranya sendiri bergetar, seperti orang menipu dirinya sendiri. Fajar mulai kehilangan kesabarannya. Ia merasa Ardi, yang sejak awal bersikeras mengambil keputusan, telah menyeret mereka ke jurang petaka. "Art, lu sadar gak? Lu yang maksa kita lewat jalur ini. Lu yang bilang gampang. Sekarang kita semua kejebak." Ardi menatapnya dengan mata merah. "Jangan nyalahin gue doang. Lu semua juga setuju ikut. Kalau dari awal pada takut, kenapa naik gunung?" Pertengkaran mereka pecah begitu keras, hingga membuat Rizky menangis terseduh, sementara Bayu hanya bisa mencoba melerai. Tapi jelas, keempatnya sudah kehilangan ikatan solid yang dulu mereka punya saat berangkat. Kini yang tersisa hanyalah rasa saling menyalahkan dan putus asa. Siang itu, mereka kembali mencoba berjalan. Kabut makin pekat, jalur makin aneh. Kadang pohon-pohon besar terlihat seperti berubah posisi. Kadang mereka merasa berjalan menurun, tapi ujung-ujungnya tetap kembali ke atas. "Gue rasa kita bukan di jalur manusia lagi," gumam Fajar lirih. "Lu maksud apa?" tanya Bayu. "Gue rasa kita masuk ke tempat yang bukan dunia kita."
Tak ada yang berani menanggapi. Namun diam-diam, mereka semua merasakan hal yang sama. Seolah-olah hutan itu hidup, mempermainkan mereka, dan menutup jalan keluar. Menjelang sore, mereka menemukan sebuah pondok tua dari kayu, berdiri miring di antara pepohonan. Catnya sudah hilang, atapnya hampir roboh, dan pintunya terlepas setengah. Lihat, ada pondok. Ardi langsung berlari mendekat, penuh harapan. Namun saat mereka masuk, pondok itu kosong. Hanya ada bangku reot, lantai kayu berdebu, dan bau apek menusuk hidung. Tidak ada tanda kehidupan, tidak ada persediaan makanan atau air. Tapi, gimana kalau ini tempat jaga? Pasti ada orang lewat sini. Bayu mencoba optimis. Fajar menggeleng. Bangunan kayak gini jelas udah puluhan tahun gak dipakai. Rizky, yang makin lemah, hanya berbisik pelan, "Gue gak mau di sini, tempatnya serem." Malam itu mereka memutuskan bertahan di pondok. Namun gangguan lebih parah datang. Dari luar, terdengar langkah kaki ramai, seperti puluhan orang sedang berjalan mengelilingi pondok. Tawa, gamelan, bahkan suara orang mengaji bercampur jadi satu. Suara itu terdengar jelas. Tapi saat Fajar memberanikan diri mengintip lewat celah dinding, ia hanya melihat kabut putih pekat. Sekitar tengah malam, Ardi tiba-tiba berdiri. Matanya kosong, wajahnya kaku. Ia melangkah keluar pondok begitu saja. "Art, mau kemana lu?" Fajar langsung mengejarnya, tapi Bayu menahan. "Jangan, Jar. Lihat matanya. Itu bukan dia." Ardi terus berjalan ke arah hutan tanpa menoleh. Fajar hampir saja nekat mengejar, tapi suara Rizky yang lirih menahannya. "Jangan, kalau lu keluar, lu gak bakal balik." Mereka hanya bisa menatap Ardi menghilang dalam kabut. Teriakan Fajar terhenti di tenggorokannya. Air matanya mengalir, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Kini mereka bertiga. Bayu, Fajar, dan Rizky. Pagi berikutnya, mereka mendapati jejak kaki Ardi di sekitar pondok hilang begitu saja, seakan ia lenyap di telan bumi. Rizky semakin putus asa. "Kita gak akan bisa keluar. Gue yakin, ini udah akhir kita." Bayu berusaha keras menjaga semangat. "Enggak, Kai. Kita masih bisa cari jalan." Tapi wajahnya sendiri sudah tak menyisakan optimisme. Siang itu, saat mereka berjalan lagi, Bayu mendengar suara kamera dari tasnya. Cekrek, cekrek, padahal kamera itu mati sejak hari pertama. Dengan tangan gemetar, ia membuka tas, dan betul, kamera itu menyala sendiri, menampilkan rekaman aneh. Di layar, terlihat mereka berempat sedang berjalan, tapi di belakang mereka ada bayangan tinggi hitam besar mengikuti. Bayu menjatuhkan kamera sambil berteriak. Fajar langsung mematikan alat itu, melemparkannya jauh ke semak. Rizky semakin histeris. "Udah, gue gak kuat lagi. Kita bakal mati di sini." Ia menangis sambil menutup wajah. Bayu juga nyaris kehilangan akal sehat, sementara Fajar mencoba memaksa mereka tetap bergerak. Namun malam itu, mimpi buruk lain menanti. Saat mereka tertidur dalam kondisi lemah, Rizky terbangun dan melihat Ardi duduk di pojok pondok, menatapnya dengan senyum aneh. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Ardi?" Rizky bergumam, tubuhnya gemetar. Tapi sesaat kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Rizky menjerit, membangunkan Bayu dan Fajar. Mereka berdua tak melihat apapun. Tapi jelas, hutan Arjuno kini bukan hanya menyesatkan tubuh mereka, tapi juga pikiran dan jiwa. Dan di titik ini, mereka sadar, bukan hanya alam liar yang harus mereka lawan, tapi juga sesuatu yang jauh lebih kelam, yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari ke-8 di Gunung Arjuno. Matahari tak lagi terasa membawa harapan. Kabut tetap pekat, udara semakin dingin, dan tubuh mereka semakin lemah. Rizky hampir tak bisa bergerak. Bayu linglung, sementara Fajar memaksa dirinya tetap kuat meski sebenarnya mentalnya hancur. Mereka kini hanya bertiga. Ardi telah lenyap tanpa jejak sejak malam itu, dibawa entah oleh apa. Setiap kali teringat, dada Fajar terasa perih. Ia menyesal tidak nekat mengejar, meski tahu peluangnya mungkin nihil. "Gue pengen pulang, Jar, pengen ketemu emak gue,
Rizky berbisik pelan sambil menatap kosong. Fajar menepuk bahunya. Kita pasti pulang. Bertahan, Kaye. Sedikit lagi. Bayu hanya terdiam, matanya sayu. Kamera yang dulu jadi semangatnya kini ia tinggalkan. Gue rasa, kita udah bukan di dunia orang. Siang itu, mereka mencoba menuruni lereng yang lebih curam. Fajar berharap itu membawa mereka ke jalur sungai besar. Mungkin peluang terakhir untuk keluar. Namun jalurnya licin, penuh lumut, dan akar-akar pohon mencuat seperti jebakan. Tiba-tiba Rizky terpeleset, berguling ke bawah sambil menjerit. Kaye. Fajar dan Bayu panik. Mereka segera turun menyusul. Mereka menemukannya tergeletak di bawah, tubuhnya berdarah di pelipis, kakinya terkilir. Rizky menangis menahan sakit. Gue gak bisa jalan lagi. Bayu memegangi kepalanya. Ya Allah, gimana ini? Fajar mencoba menenangkan. Gue gendong. Kita gak bisa tinggalin dia. Meski tubuhnya sendiri lemah, Fajar berusaha menggendong Rizky. Setiap langkah adalah penderitaan, tapi ia menolak menyerah. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah area aneh, hamparan lapang dengan batu-batu hitam tersusun melingkar, sama persis seperti tempat yang dulu mereka temukan. Gila, balik lagi ke sini, Bayu berbisik dengan wajah putus asa. Namun kali ini ada yang berbeda. Dari kabut, terlihat kilatan cahaya obor. Bayangan rombongan berpakaian putih muncul lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Mereka berjalan perlahan, tanpa suara, menuju lingkaran batu itu. Fajar langsung merinding. Jangan lihat, jangan lihat. Tapi Rizky menatap, matanya terbelalak. Itu, orang kan? Itu orang kan? Tolongin kami. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Dan yang terjadi setelah itu membuat mereka membeku. Salah satu dari sosok putih itu menoleh. Wajahnya kosong, tanpa mata, hanya kulit putih polos. Perlahan, sosok itu melangkah mendekat, diikuti yang lain. Semakin dekat, semakin jelas bahwa mereka bukan manusia. Tubuh mereka tinggi menjulang, langkahnya tak menimbulkan suara, dan setiap kali kabut menyapu, jumlah mereka bertambah. Bayu menjerit, menarik Rizky ke belakang. Lari, Jar, mereka ngedekat. Fajar panik. Ia memapah Rizky sambil berlari sekuat tenaga, diikuti Bayu. Namun kemanapun mereka berlari, kabut tetap menutup jalan. Suara langkah rombongan itu terdengar mengepung dari segala arah. Nafas mereka terengah, tubuh nyaris roboh. Rizky sudah hampir pingsan di gendongan Fajar. Bayu menangis ketakutan. Kita mati di sini, Jar, kita mati. Saat mereka merasa tak ada lagi harapan, tiba-tiba terdengar suara azan sayup dari kejauhan. Lembut, pelan, tapi jelas. Mereka bertiga terdiam sejenak. Suara itu menusuk hati, membawa sedikit ketenangan di tengah ketakutan. Lu denger gak? Bayu berbisik. Iya, Fajar mengangguk, air matanya menetes. Itu azan. Tanpa pikir panjang, mereka mengikuti arah suara itu. Mereka berjalan terseok, terjatuh berkali-kali, tapi tetap berusaha bangkit. Sosok-sosok putih itu semakin samar, seolah enggan mendekati suara tersebut. Namun perjalanan itu sangat melelahkan. Bayu tiba-tiba berhenti, wajahnya pucat. Jar, gue udah gak kuat, jalan aja, tinggalin gue. Jangan ngomong gitu, kita keluar bareng. Fajar berteriak marah, meski suaranya serak. Tapi Bayu tersenyum tipis, lalu menunduk. Kalau gue gak ada, tolong kasih tahu nyokap gue sayang dia. Sebelum Fajar sempat menariknya, Bayu jatuh tersungkur, tubuhnya kaku, napasnya terhenti. Bayu. Fajar berteriak sekuat tenaga, tapi percuma. Bayu tak bergerak lagi, air mata Fajar mengalir deras. Ia ingin menggendong Bayu, tapi Rizky yang masih hidup memaksanya membuat pilihan. Jangan, Jar, tolong, gue masih hidup. Dengan hati hancur, Fajar akhirnya meninggalkan Bayu di tengah kabut. Ia berjalan sambil menggendong Rizky, menatap lurus ke arah suara azan yang terus terdengar samar.
Malam itu mereka menemukan cahaya redup di kejauhan. Cahaya lampu. Dengan sisa tenaga, Fajar menyeret langkahnya mendekat. Ia melihat gubuk kecil dengan seorang kakek tua duduk di depan, menatap mereka dengan mata teduh. "Kalian, kenapa bisa sampai sini?" tanya sang kakek dengan suara berat. Fajar langsung roboh, menangis terseduh. "Tolong kami nyasar, teman-teman gue hilang, mati satu." Rizky hanya bisa terisak di pelukannya. Kakek itu menatap mereka dengan iba. "Kalian sudah melewati tempat yang seharusnya tidak kalian ganggu," katanya lirih. Dan dengan begitu, mereka sadar, perjalanan mereka telah sampai di titik balik, tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Fajar terbangun dengan tubuh lemah, kepalanya berat, dan napasnya masih sesak. Ia membuka mata perlahan. Yang pertama ia lihat adalah atap bambu sederhana. Bukan tenda, bukan hutan berkabut, tapi sebuah gubuk kayu kecil yang sederhana. Di sampingnya, Rizky terbaring dengan kain lusuh menutupi tubuhnya, matanya terpejam, bibirnya pucat. Di sudut ruangan, duduk seorang kakek tua berwajah teduh, berjanggut putih, mengenakan sarung dan ikat kepala sederhana. Dialah sosok yang semalam mereka lihat di depan pondok, seolah cahaya lampu di tengah kegelapan. "Kalian sudah sadar." Suara kakek itu berat tapi lembut. "Syukurlah, kalian masih bisa selamat." Fajar berusaha bangkit, meski tubuhnya gemetar. "Tolong, teman-teman kami." "Ardi, Bayu," suaranya tercekat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kakek itu menghela napas panjang. "Kalian sudah masuk ke wilayah yang tak seharusnya dimasuki manusia. Gunung ini bukan sekadar tanah, pohon, dan batu. Ada alam lain yang hidup berdampingan. Kalau tidak hati-hati, kalian bisa terseret ke dalamnya." Fajar menggigit bibirnya. Ia tahu, dalam hati, Ardi sudah hilang tanpa jejak. Bayu telah mati di pelukannya. Yang tersisa hanya dirinya dan Rizky. Dan bahkan Rizky pun kini dalam kondisi kritis. Hari-hari berikutnya mereka dirawat oleh kakek tua itu dengan ramuan sederhana dari dedaunan hutan. Rizky sempat koma, tubuhnya semakin kurus. Tapi akhirnya ia membuka mata pada hari ke-10. Ia menangis saat melihat Fajar duduk di sampingnya. "Kita masih hidup, Kaye. Kita masih hidup," bisik Fajar, memeluknya erat. Namun keduanya tahu, mereka tidak benar-benar aman. Kakek itu hanya bisa menjaga mereka sementara. Jalan keluar dari hutan gaib itu masih misteri. Pada hari ke-11, kakek itu membawa mereka berjalan menyusuri jalur yang hanya ia sendiri yang tahu. Jalannya berliku, melewati semak rapat, menuruni lereng curam, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah aliran sungai besar yang terdengar jelas gemericiknya. "Dari sini, ikuti arus. Kalian akan bertemu jalur resmi," kata kakek itu. Fajar ingin menanyakan lebih banyak, siapa sebenarnya kakek itu, kenapa bisa ada di tengah hutan gaib. Namun saat ia menoleh, sosok sang kakek sudah lenyap begitu saja, seperti ditelan kabut. Mereka berdua hanya bisa terdiam, tubuh bergetar antara takut dan takjub. "Dia, manusia atau bukan?" tanya Rizky lirih. Fajar tak bisa menjawab. Ia hanya menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Beberapa jam kemudian, mereka benar-benar bertemu dengan jalur resmi. Tak lama setelah itu, rombongan pendaki lain menemukan mereka dalam kondisi lemah, kotor, dehidrasi, dan hampir tak bisa berjalan. Kabar hilangnya 4 pendaki Gunung Arjuno memang sudah sempat beredar kecil di kalangan base camp, namun anehnya tidak pernah sampai ke media besar. Saat Fajar dan Rizky akhirnya diturunkan, tubuh mereka langsung dibawa ke posko evakuasi. Bayu dan Ardi dinyatakan hilang, dan pencarian resmi hanya berlangsung singkat sebelum ditutup. "Kenapa pencarian dihentikan cepat banget?" Fajar sempat protes dengan sisa tenaganya. Salah satu relawan SAR hanya menatapnya serius. "Nak, ada hal-hal yang gak bisa kita ceritakan ke orang luar. Kalau terlalu dibesar-besarkan, nama baik wisata Arjuno bisa rusak. Banyak yang gak bakal berani naik lagi. Dan yang lebih penting, ada hal yang memang sebaiknya gak kalian buka." Fajar tercekat. Ia tahu maksudnya. Peristiwa 11 hari itu terlalu aneh untuk dipercaya orang awam. Kalau ia menceritakan soal kabut yang menyesatkan, suara gamelan, sosok putih tanpa wajah, bahkan penampakan Ardi yang berjalan sendiri di malam hari,
Pasti banyak yang menganggapnya halusinasi akibat kelaparan dan kelelahan. Rizky hanya bisa menangis sepanjang perjalanan turun. Ia kehilangan dua sahabatnya sekaligus, dan trauma itu akan menghantui sepanjang hidupnya. Beberapa hari kemudian, berita resmi hanya menuliskan 4 pendaki dilaporkan hilang di Gunung Arjuno. 2 ditemukan selamat dalam kondisi lemah, 2 lainnya masih belum ditemukan. Tim SAR menghentikan pencarian setelah beberapa hari karena kondisi cuaca buruk. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu bagaimana 2 pemuda itu bertahan hidup 11 hari di hutan. Semua kisah gaib, jeritan malam, bayangan kabut, dan sosok-sosok asing hanya akan tetap menjadi rahasia di dalam hati Fajar dan Rizky. Dan sejak saat itu, keduanya tidak pernah lagi mendaki gunung. Mereka tahu, ada tempat yang tidak boleh disentuh manusia sembarangan. Gunung Arjuno bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah gerbang menuju dunia lain, dan mereka beruntung bisa kembali dengan nyawa yang masih melekat di tubuh. Fajar sering bermimpi buruk tentang Bayu yang tersenyum terakhir kali, atau tentang Ardi yang berjalan sendirian ke dalam kabut. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, teringat tawa lirih perempuan dari dalam hutan. Rizky pun demikian. Tubuhnya selalu gemetar setiap kali mendengar suara gamelan atau gong. Kisah mereka ditutup rapat. Hanya sedikit orang yang tahu. Karena di balik indahnya Arjuno, ada rahasia kelam yang dijaga oleh alam, oleh para penunggu, dan oleh manusia yang memilih bungkam demi menjaga nama baik gunung itu.